Ada 7 spesies dan subspesies ikan sidat yang menghuni perairan Indonesia, yaitu 2 spesies dan subspesies sidat bersirip dorsal pendek dan 5 spesies sidat bersirip dorsal panjang. Kemudian sedikitnya ada 5 karakter genetik baru atau pola haplotype baru pada spesimen dari muara Sungai Palu, muara Sungai Dumoga, muara Sungai Poigar, muara Sungai Akelamu, dan muara Sungai Pami. Temuan ini merupakan indikasi adanya peluang spesies baru maupun peluang variasi intraspesifik dan taksonomi serta sistematika sidat tropis, khususnya di wilayah perairan Indonesia. Anguilla bornensis yang menghuni Sungai Mahakam di Kalimantan Timur diduga sebagai ancestral atau nenek moyang dari seluruh sidat yang tersebar di dunia. Berdasarkan temuan terakhir dalam hal taksonomi dan identifikasi spesies ikan sidat tropis, diperoleh indikasi bahwa ciri-ciri morfologi dan genetik baru pada anggota genus Anguilla yang mendiami perairan tropis dikategorikan sebagai Anguilla sp. Ikan sidat adalah sumber daya perairan bernilai ekonomis penting yang masuk ke dalam golongan teleostei dengan karakteristik unik untuk mendiami beberapa kondisi perairan, termasuk perairan tawar, estuari, dan laut. Fenomena ini menurut Dr. Insinyur Hagi Yulia Sugeha, MSI, peneliti utama Puslit Oceanografi LIPI, sangat menarik dan cukup beralasan karena perairan Indonesia sangat kompleks dalam biodiversitas serta berpeluang besar terjadinya variasi intraspesifik dan interspesifik dalam level spesies maupun populasi. Organisme ikan sidat selama hidupnya melewati beberapa siklus hidup yang disebut dengan fase larva di laut terbuka, fase juvenile di daerah paparan benua hingga estuari, fase sidat muda di daerah hilir sungai atau daerah aliran sungai dataran rendah sepanjang batang sungai hingga hulu sungai termasuk danau dan sumber mata air. Daur hidup ikan sidat terbagi dalam 3 fase: hidup di laut, hidup di muara, dan hidup di sungai atau danau, kemudian mengalami pertumbuhan di habitat air payau dan air tawar setelah dewasa bermigrasi ke laut untuk memijah. Di Laboratorium Sumber Daya Laut Pusat Oceanografi LIPI, penelitian ikan sidat tropis melalui analisis genetika dengan metode polimerasi chain reaction PCR RVLP menyatakan lebih dari 60.000 spesimen sidat telah berhasil dikoleksi dalam penelitian bioekologi, yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2005 ke dalam larutan fiksasi, yaitu formalin dan etanol. Sekitar 200 spesimen juvenil sidat berhasil diekstrasi untuk mendapatkan total jumlah DNA dari sidat tropis. Hasil ekstrasi kemudian diamplifikasi dengan menggunakan PCR untuk mendapatkan rantai duplikasi, yaitu dari rantai panjang DNA mitokondria yang selanjutnya dideteksi melalui proses elektroforesis
yang menghasilkan spektrum gen yang terjaring dalam gel agarose dengan menggunakan ukuran penanda kisaran 72 hingga 1353 basa. Ikan sidat perlu saya perkenalkan kepada siapa saja yang ingin mengetahuinya ya, bahwa ikan sidat ini banyak orang yang masih menyalahartikan dengan ikan belut. Jadi ikan kalau belut itu hidupnya ada di air tawar, sedangkan ikan sidat itu pada fase tertentu dia berada di air tawar dan fase berikutnya dia berada di laut. Jadi dengan kata lain disebut dengan katadromous. Jadi dia memijah atau dipijahkan, dia ditetaskan di laut dalam pada kedalaman sekitar 200 sampai 1000 meter. Kemudian anakan itu yang akan terbawa arus secara planktonis istilahnya, jadi terapung, terbawa oleh arus laut mendekati paparan benua. Nah, pada fase tertentu dia akan memasuki paparan benua atau pesisir yang kita kenal pesisir atau muara sungai. Di situ disebut dengan fase juvenil atau istilah ilmiah itu glass eel. Nah, pada penelitian sebelumnya, fase dari dia ditetaskan sampai dia masuk ke perairan tawar atau daerah pesisir itu sekitar 6 bulan untuk sidat tropis. Setelah itu kemudian sidat yang berupa anakan ini akan mencari perairan tawar, dalam hal ini apakah sungai, anak sungai, kemudian rawa, sawah, sampai ke danau. Bahkan ada yang menghuni beberapa gua yang masih memiliki hubungan dengan perairan atau dengan air, misalnya dalam ini sungai gitu, ada aliran mata air terutama. Nah, di situ sidat akan hidup selama bertahun-tahun dan mencapai fase yang sampai disebut dengan fase yellow eel. Sidat berbentuk kuning, tubuhnya kekuningan atau bahkan bisa sampai keperakan sehingga disebut dengan silver eel. Pada awal dari fase silver eel atau keperakan ini, itu adalah awal atau fase dia mengalami perkembangan reproduksi, yang berarti dia akan siap untuk mencari laut lagi untuk bereproduksi, dalam hal ini menetaskan. Ada beberapa fragmen DNA baru yang ditemukan dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dipahami mengingat lokasi penelitian berada pada kisaran letak geografis yang lebih luas, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jenis dan jumlah spesimen yang lebih representatif. Penerapan analisis mitokondria DNA sequencing dan PCR RFLP secara bersamaan akan memperkuat hasil yang ada sekarang, sehingga pedoman identifikasi yang telah disusun dan dapat diterapkan sebagai acuan identifikasi spesies sidat yang valid di masa mendatang. Penelitian yang dilaksanakan Puslit Oceanography LIPI 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2004, 2005, dan 2006 untuk mengklarifikasi kembali sistematika dan taksonomi sidat di wilayah tropis sebagai upaya untuk menghindari keracunan dalam mengidentifikasi sidat tropis seperti yang selama ini terjadi di tingkat universitas maupun masyarakat ilmiah populer di Indonesia setelah terjadi kevakuman penelitian sidat tropis pada 50 tahun terakhir. Koleksi anakan sidat yang ditangkap di beberapa perairan Indonesia dikoleksi untuk waktu yang lama dan tidak akan rusak atau hancur, sehingga untuk pelaksanaan penelitian koleksi ikan sidat bisa diperlukan kapan saja. Ikan sidat itu banyak orang yang belum kenal, tapi ternyata penelitiannya itu di luar sudah sangat gencar. Dan satu kenyataan terbaru yang kita barusan dapatkan dari studi literatur bahwa
pertama telah kembali bisa dibuktikan lewat natur bahwa ikan sidat dari Jepang, jadi spesies yang spesifik dari Asia Timur, Anguilla japonica, ditemukan larvanya berukuran sangat kecil, sekitar 3 mili, ditemukan di sekitar gunung laut yang ada di Samudra Pasifik. Sekitar gunung laut itu ada 3, ya, Arakane, Pathfinder, dan Suruga. Profesor Katsumi Tsukamoto dari Universitas Tokyo, beliau menemukan bahwa ternyata ikan sidat itu mencari daerah gunung laut untuk melakukan pemijahan, dan pemicunya diduga adalah aktivitas geotermal dari gunung laut tersebut. Nah, apa yang menarik dengan sidat tropis dengan fakta yang ada itu, yang terbaru, bahwa kita beberapa tahun lalu telah melakukan cruise dengan kapal Barunajaya 7 mengelilingi perairan Indonesia, dan kita menemukan begitu banyak larva berukuran kecil di sekitar perairan Indonesia, terutama Laut Maluku, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, dan Selat Makassar. Dan yang menarik lagi, ternyata di sekitar dasar dari laut-laut tersebut ada beberapa gugusan gunung laut. Misalnya di Teluk Tomini ada Una-Una, kemudian di daerah Laut Sulawesi ada Manado Tua, gunung laut Manado Tua, dan itu potensial untuk sebagai tempat pemijahan daerah ikan sidat dari daerah tropis. Suatu hal yang sangat menarik apabila suatu saat kita bisa melakukan penelitian yang lebih insentif menggunakan kapal Barunajaya 7 atau Barunajaya 8 milik LIPI untuk melakukan ekspedisi menemukan di mana wilayah pemijahan sidat tropis. Ikan sidat itu banyak yang belum tahu di Indonesia karena sering dikira ular, padahal sebenarnya adalah masuk kategori spesies Anguilla atau genus Anguilla, dan dalam taksonomi hewan adalah masuk dalam divisi Pisces atau ikan, sehingga kalau tidak banyak yang mengetahui ini akan bisa salah paham bahwa selama ini yang dikira ular itu tidak bisa dimakan, padahal itu adalah ikan. Dan yang menarik adalah laporan terakhir dari FAO bahwa Anguilla dari Eropa sekarang sudah dikandidatkan atau dicalonkan sebagai ikan yang sudah harus masuk kategori CITES 2, yaitu harus ada perhatian dalam upaya penangkapan. Tetap bisa dikonsumsi, bisa dieksploitasi, namun ada pembatasan tentang jumlah tangkapan dan cara menangkapnya. Karena ternyata di Eropa Anguilla itu sudah berada di bawah garis batas untuk eksploitasi atau sudah over eksploitasi. Nah, sampai kapan ini kita biarkan terjadi? Siapa tahu di perairan Indonesia itu juga sudah terjadi. Sayangnya karena selalu dianggap itu bukan ikan yang penting atau malah itu bukan ikan, kita tidak memperhatikan penangkapannya. Padahal dari penelitian yang sudah kita lakukan di beberapa wilayah tertentu di Indonesia yang potensial sebagai tempat hunian ikan sidat, sudah terjadi eksploitasi yang besar-besaran, mengarah ke over eksploitasi seperti kondisi di Indonesia. Sebagaimana diharapkan para peneliti LIPI, penelitian lebih lanjut adalah kemungkinan peluang temuan spesies dan populasi baru pada genus Anguilla dengan penerapan metode genetika yang lebih maju, kemudian mengungkap misteri sejarah hidup sidat tropis, termasuk pola migrasi, pola reproduksi, pola pertumbuhan, pemilihan habitat hunian, serta berbagai aspek lingkungan ekologi yang terkait dengan biologis organisme. Menemukan wilayah pemijahan sidat tropis dengan penelitian intensif wilayah laut terbuka di sekitar perairan Indonesia dan penelitian budidaya pembesaran sidat untuk tujuan ekonomi dan konservasi.